Kisah terjadi di sekitar tahun 2012, tepatnya di kota Bogor, yaitu Bogor Barat. Waktu itu aku ingin mencari penghasilan tambahan, yaitu berjualan mainan anak-anak. Mainan anak-anak yang aku jual yaitu adalah mainan anak laki-laki dan mainan anak perempuan. Mainan anak laki-laki seperti mobil-mobilan, orang-orangan, bola, dan permainan-permainan tangkas lainnya. Dan kalau mainan perempuan lebih banyak boneka, orang-orangan, dan masak-masakan. Sistem penjualannya aku lakukan secara online dan secara offline. Kalau secara offline, aku tawarkan ke teman-teman dekat aku, yaitu teman-teman kantor dan teman-teman mantan sekolah dulu. Dan juga aku tawarkan ke keluarga terdekat. Sampai suatu hari aku mendapat orderan dari kakak ipar aku. Kita sebutkan namanya mamanya Lala, karena memang dia punya anak namanya Lala. Mamanya Lala mencari hadiah untuk Lala. Dia bilang ke aku, ada nggak boneka? Oh, banyak boneka. Akhirnya aku kasihlah list daftar boneka yang aku jual. Mau beli yang mana, mbak? Kayaknya ini bonekanya unik deh. Ya, ini unik, mbak, karena boneka ini bisa menangis kalau empengnya dicabut. Dan lebih uniknya lagi, dia punya botol dot yang diisi air. Jadi pada saat empengnya dicabut, dia nangis, kemudian dikasih botol dot tersebut yang isinya air, kemudian dia seakan-akan meminum air di dalam dot tersebut sampai habis. Dan uniknya lagi, dia bisa pipis. Dan itu disediakan Pampers satu paket di dalam kotak boneka tersebut. Setelah aku jelaskan fungsi dan cara kerja boneka tersebut, mamanya Lala tertarik dan dia milih boneka tersebut. Sebenarnya ini boneka-boneka biasa. Banyak di toko-toko lain juga menjual boneka-boneka ini. Dan pada saat itu boneka itu memang boneka masih baru. Aroma karet khasnya itu sangat tercium bahwa itu adalah mainan baru. Akhirnya dibawalah boneka tersebut oleh Mama Lala dan dijadikan hadiah untuk Lala. Lala sangat senang dengan boneka barunya. Dan Lala juga masih punya boneka-boneka yang lain. Tetapi boneka yang baru diberikan ke Lala ini itu sangat berbeda. Karena dia bisa menangis pada saat empengnya dicabut. Kemudian dia bisa dikasih botol minum yang ada airnya. Dan dia meminum botol minum tersebut. Dan kemudian dia pipis dengan Pampers yang sudah disediakan. Jadi seakan-akan itu kayak bayi beneran. Oh iya, Lala saat itu usianya adalah 3 tahun. Jadi seperti anak-anak perempuan lainnya, dia punya imajinasi mengenai boneka-bonekanya. Terkadang Lala juga suka mengajak ngomong boneka-bonekanya. Salah satunya boneka yang baru dia beli tersebut, yang baru dihadiahi oleh mamanya Lala. Terkadang kalau kita ngelihat Lala bermain sama bonekanya, dia seakan-akan mengajak ngobrol boneka-boneka tersebut. Dan boneka-boneka tersebut seakan-akan menjawab obrolannya Lala. Mamanya Lala melihat aktivitas Lala, cara bermain Lala itu hal yang biasa. Karena memang sebelumnya Lala suka ngajak ngobrol boneka-bonekanya yang lain. Dan pada saat boneka baru itu diberikan, Lala juga langsung mengajak ngobrol boneka tersebut. Oh iya, Lala juga mempunyai pengasuh. Pengasuh Lala ini selalu menemani Lala dari pagi sampai sore hari. Selain dia melakukan aktivitas di rumah, terkadang dia juga menemani Lala pada saat Lala sedang bermain. Suatu hari, Lala sedang bermain dengan boneka-bonekanya. Dan salah satu adalah boneka yang baru dihadiahi oleh mamanya Lala. Pengasuhnya Lala, kita sebut Teteh, menemani Lala bermain di ruang tamu. Pada saat bermain, Lala seperti biasa seakan-akan mengajak ngobrol boneka-bonekanya. Dan Teteh juga melihat Lala sedang berkomunikasi dengan boneka-bonekanya. Dan terkadang Teteh pun juga ngajak ngobrol boneka-boneka tersebut. Sampai suatu waktu, tiba-tiba Teteh melihat
boneka yang baru diberikan oleh mamanya Lala itu berkedip. Teteh terkejut melihat kejadian tersebut dan dia langsung teriak ke mamanya Lala. Bu, itu bonekanya yang itu matanya berkedip. Mamanya Lala melihat ekspresi Teteh, dia hanya tersenyum. Iya teh, itu boneka memang bisa berkedip. Itu kalau didudukin, boneka tersebut matanya melek. Kalau ditidurin, matanya tertutup. Kemudian kalau boneka itu digoyangkan, itu matanya naik turun, jadi seakan-akan berkedip. Mungkin kamu lihat boneka tersebut pada saat sedang bergoyang atau digoyangkan, sehingga matanya seakan-akan berkedip. Teteh mendengar penjelasan dari mamanya Lala berpikir, oh mungkin betul ibu menjelaskan seperti itu. Mungkin tadi aku lihat Lala sedang menggerakkan bonekanya sehingga matanya berkedip. Akhirnya Teteh melupakan kejadian tersebut. Tapi Teteh tetap mengingat dan selalu memantau boneka tersebut. Hari terus berjalan. Seperti biasa, Lala bermain dengan boneka-bonekanya. Dan seperti biasa, Lala mengajak ngobrol boneka-bonekanya. Suatu hari, Lala sedang bermain sama boneka-bonekanya di kamarnya. Jadi waktu itu posisinya boneka-boneka itu disusun. Semua boneka-boneka disusun dan termasuk boneka yang baru dihadiahi oleh mamanya Lala tersebut. Nah, Teteh melihat Lala sedang bermain dengan bonekanya dan menemani Lala bermain di kamar tersebut. Seperti biasa, Lala mengajak ngobrol boneka-bonekanya. Saat itu Teteh melihat posisi boneka yang kemarin berkedip itu sangat jauh dari jangkauannya Lala. Dan posisi boneka tersebut sedang duduk dengan kokohnya, jadi tidak mudah jatuh dan tidak mudah bergerak. Kemudian Teteh mengamati Lala sedang bermain dan berbicara dengan boneka-boneka tersebut, termasuk salah satu boneka yang kemarin pernah dia lihat berkedip. Dan sampai suatu waktu dan tiba-tiba pada saat Teteh mengawasi boneka tersebut, boneka itu berkedip lagi. Sontak Teteh sangat terkejut dan ini memang dia yakin boneka itu memang sedang berkedip ke arah dirinya Teteh. Posisi boneka dalam keadaan duduk dan kokoh dan tidak ada yang menggerakkan boneka tersebut, sehingga tidak mungkin mata boneka tersebut bergerak karena boneka tersebut tidak bergerak dan tidak ada yang bisa menggerakkannya. Saat itu posisinya Lala sangat jauh dari jangkauan boneka tersebut. Sontak Teteh langsung berteriak dan menghampiri mamanya Lala. Bu, itu boneka berkedip lagi bu, dengan ekspresi sangat ketakutan. Mamanya Lala melihat Teteh dengan ekspresi ketakutan, dia mulai serius. Kamu yakin? Saya yakin bu. Saat itu boneka itu posisinya jauh dari jangkauannya Lala dan gak mungkin Lala bisa menggerakkan boneka tersebut. Kemudian boneka tersebut dalam keadaan duduk bu, dan itu tidak mungkin dia jatuh dengan sendirinya, sehingga tidak mungkin boneka itu bisa digerakin bu. Dan pada saat saya awasin bu, tiba-tiba boneka itu berkedip ke arah saya bu. Teteh sangat ketakutan dengan ekspresi dan dia serius menyampaikan informasi tersebut ke mamanya Lala. Mamanya Lala melihat ekspresi Teteh memang yang serius, akhirnya dia ngambil keputusan, ya udah teh. Teteh ambil plastik, bungkus dengan plastik dan buang boneka itu. Nanti kan ada tukang sampah nih keliling datang nih. Kamu buang dengan sampah-sampah yang lain. Baik bu, akan saya lakukan. Akhirnya Teteh mengambillah kantong plastik dan dia membungkus boneka tersebut dengan beberapa kantong plastik. Dan dia menunggu tukang sampah itu lewat. Akhirnya dibuanglah boneka tersebut dengan sampah rumah yang memang sehari-hari selalu diambil oleh tukang sampah keliling tersebut. Mamanya Lala menceritakan kejadian ini ke papanya Lala. Dan papanya Lala tanpa ekspresi dan dia hanya diam saja.
Lala yang melihat bonekanya dibuang, dia tidak menanyakan kenapa bonekanya dibuang. Dan dia seperti biasa, dia bermain dengan boneka-bonekanya yang lain. Dan dia tetap mengajak berbicara boneka-bonekanya yang lain tersebut. Paling dia bertanya kepada mamanya, kenapa itu boneka? Oh, itu boneka mau teteh bawa. Hanya itu aja. Kemudian Lala udah, dia tidak memperdulikan lagi kejadian tersebut. Hari terus berjalan. Waktu terus berlalu. Sampai suatu hari, papanya Lala sedang melakukan aktivitas di garasi mobil. Sedang bersih-bersih mobilnya. Papanya Lala sedang ngebuka kap mobil, kemudian bersih-bersih bagian dalam mobil, dan sampai dia membutuhkan suatu alat yang ada di bagasi mobil. Akhirnya papanya Lala menujulah ke bagasi mobil dan membuka bagasi mobil tersebut. Dan betapa terkejutnya papanya Lala melihat ada sebuah boneka di dalam bagasi mobil. Yang membuat papanya Lala terkejut adalah siapa yang naruh boneka tersebut di dalam bagasi mobil. Dan kemudian kan dia mendapat informasi dari mamanya Lala bahwa boneka ini sudah dibuang beberapa hari yang lalu. Kenapa ada di bagasi mobil lagi? Akhirnya papanya Lala menghampiri mamanya Lala. Dia bilang, kamu waktu itu kan sudah buang boneka yang Lala kan, yang bermasalah itu kan, yang katanya bisa berkedip. Iya, memang kenapa? Yakin kamu sudah buang? Sudah, aku udah buang, aku suruh teteh buang boneka tersebut. Udah dibungkus plastik kok. Dan itu waktu itu dititipin sama tukang sampah yang keliling. Yakin kamu? Aku yakin. Kenapa sih kamu berpikir seperti itu? Coba deh sini deh. Papanya Lala mengajak mamanya Lala, coba kamu lihat bagasi mobil. Mamanya Lala yang merasa bingung dengan ekspresi papanya Lala akhirnya mengikuti perkataan papanya Lala. Dia berjalan menghampiri bagasi mobil yang dalam keadaan terbuka. Dan dia melihat ke dalam bagasi mobil tersebut. Dan betapa terkejutnya mamanya Lala melihat bahwa boneka tersebut ada di dalam bagasi mobil dalam keadaan posisi tidur atau terlentang dan matanya tertutup. Sontak mamanya Lala terkejut dan dia menghampiri teteh yang saat itu sedang melakukan aktivitas di rumah, yaitu bersih-bersih rumah. Teh, kamu yakin kamu sudah buang bonekanya Lala yang kamu lihat sedang berkedip itu? Teteh yang sedang membersihkan rumah menghentikan aktivitasnya dan dia bilang, iya bu, saya sudah buang, kan ibu sendiri yang menginstruksikan disuruh buang boneka tersebut. Dan ibu lihat kan, saya ambil kantong plastik, saya lapisi boneka tersebut dengan beberapa kantong plastik. Dan kemudian saya buang pada saat tukang sampah keliling itu datang. Dan saya buang dengan sampah-sampah yang lain bu. Kenapa bu? Teteh heran dan bingung dengan ekspresi mamanya Lala yang sedang kebingungan juga. Akhirnya mama Lala bilang gini, teh, coba kamu lihat di dalam bagasi mobil bapak. Teteh mengikuti perkataan mamanya Lala. Teteh melangkahlah menuju ke bagasi mobil yang sudah terbuka. Dan betapa terkejutnya teteh akan melihat boneka yang sudah dia bungkus plastik waktu itu dan dibuang pada saat tukang sampah keliling datang, itu ada di bagasi mobil dalam keadaan tertidur dan mata merem. Akhirnya teteh langsung bilang ke mamanya Lala, bu, itu boneka kenapa ada lagi di sini ya bu? Mamanya Lala bingung, aku juga nggak tahu teh. Waktu itu kan sudah kamu buang kan? Iya bu, sudah saya buang. Iya, kata mamanya Lala. Aku juga lihat kamu sudah buang boneka tersebut. Dan tetap aku bingung kenapa tuh boneka ada lagi di sini. Melihat situasi tersebut, papanya Lala langsung ngambil keputusan. Udah, teteh, kamu ambil kantong plastik, kamu bungkus ini boneka,
berlapis-lapis dengan kantong plastik sehingga tidak berbentuk seperti boneka. Kemudian kamu bawa boneka ini jauh-jauh dari rumah ini ke wilayah mana lah, ke daerah mana kamu bawa sana, naik motor ya. Nanti kamu buang di daerah tersebut. Mendengar instruksi dari papanya Lala, Tete langsung melaksanakan tugasnya. Dia ngambil beberapa kantong plastik. Kemudian dia membungkus boneka tersebut rapat-rapat sehingga tidak berbentuk seperti boneka. Sehingga kalau orang lihat itu seperti buntalan sampah. Akhirnya Tete pamit kepada papanya Lala, "Pak, saya jalan dulu ya, saya ingin buang boneka ini." "Ya Teh, hati-hati ya, buang yang jauh-jauh ya Teh ya." Seakan-akan bikin boneka itu tidak kembali lagi ke rumah ini. "Baik Pak." Akhirnya Tete mengendarai motornya dan dia pergi ke suatu tempat yang memang sangat jauh. Waktu itu Tete bercerita sangat jauh dari rumah tersebut. Sampailah di suatu tempat, dibuanglah boneka tersebut di tempat itu. Akhirnya Tete kembali lagi ke rumah dan dia melaporkan sudah melaksanakan tugasnya. Waktu terus berjalan dan hari terus berlalu. Mamanya Lala, papanya Lala melewati hari-hari tersebut dengan was-was. Karena takut nanti boneka itu kembali lagi. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini, boneka itu tidak pernah kembali lagi. Dan Lala sudah berusia 13 tahun. Waktu ditanyakan mengenai kejadian tersebut, Lala tidak ingat apa yang sudah terjadi. Cuma dia ingat, dia memiliki boneka yang bisa menangis pada saat empengnya dicabut dan bisa minum susu sampai habis dan bisa pipis. Dia ingat dia memiliki boneka tersebut. Tapi dia tidak pernah ingat apa yang telah terjadi dengan boneka tersebut. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari cerita ini adalah sesuatu yang tidak ada isinya, tetapi terkadang bisa diisi dengan sendirinya tanpa kita ketahui penyebabnya. Sekian cerita saya. Terima kasih.